Horas, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Novra Tilopa Perawati Sihombing. Saya guru di kelas 5 SDN 173635 Parparian, yang secara geografis terletak di Desa Parparian 2, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Adapun praktik baik yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan Marsyada Pari. Mengapa saya mengambil praktik baik tersebut? Karena saya melihat dari raport mutu pendidikan di sekolah saya tahun 2023, yaitu belajar mengenai pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengajar mengalami penurunan sebesar 2,56%. Dan juga hasil observasi yang dilakukan Ibu Kepala Sekolah pada tahun 2023 menunjukkan bahwasanya pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat konvensional berpusat pada guru. Padahal saya sudah melakukan media-media pembelajaran yang menarik kepada siswa. Untuk itulah saya melakukan refleksi diri untuk memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada anak didik sesuai dengan kebutuhan anak didik maupun minat dari anak didik. Saya mengambil pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan Marsyada Pari pada mata pelajaran IPAS materi rantai makanan. Situasi kelas pada saat pembelajaran awalnya dikarenakan adanya siswa yang bernama Henry Napitupulu yang selalu membuat keributan pada saat pembelajaran dan mengganggu temannya yang sedang belajar karena dia sudah mengetahui pembelajaran yang sudah diajarkan oleh gurunya. Dan terdapat 4 dari 21 siswa, yaitu Arjuna, Ganda, Hartawariski, dan juga Sandi yang tak datang ke sekolah ataupun absen. Maka dari itu, saya melakukan refleksi diri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa anak didik saya bisa tidak datang ke sekolah dan juga adanya siswa yang ribut di dalam kelas? Hal ini membuat diri saya untuk memperbaiki cara mengajar saya di dalam kelas, agar menarik perhatian anak didik bagaimana saya bisa untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak didik. Maka dalam introspeksi diri saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Usaha saya yang pertama, saya akan bertemu dengan Ibu Rotua Sitorus sebagai senior saya. Saya ingin mengetahui, berbagi kepada Ibu Rotua Sitorus bagaimana cara mengatasi atas masalah yang saya hadapi, dan kemudian Ibu Rotua Sitorus menganjurkan kepada saya supaya kita melakukan sharing bersama dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Dan hasil keputusan yang telah kami lakukan, melakukan pendekatan kepada siswa. Tapi terlebih dahulu, sebelum ke siswa, saya mengunjungi orang tua, menanyakan bagaimana keadaan dari anak-anak yang tidak mau datang. Dan hasilnya, orang tua mengatakan bahwasanya anak mereka merasa bosan di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran, karena tidak sesuai dengan bakat dan kebutuhan mereka. Sedangkan orang tua Henry tidak mengetahui kondisi dari anaknya. Langkah selanjutnya, saya melakukan coaching terhadap Henry Napitupulu, dan hasilnya Henry merasa bosan dengan pembelajarannya karena dia sudah paham. Dan untuk anak yang keempat, orang tersebut, saya juga melakukan coaching dan hasilnya sama, yaitu anak merasa bosan di dalam kelas karena pembelajaran yang diajarkan oleh saya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka saya merancang pembelajaran berdiferensiasi yang awalnya saya akan membuat asesmen diagnostik terlebih dahulu supaya saya mengetahui kebutuhan dan minat belajar dari anak didik. Di awal pembelajaran kita tetap melakukan berdoa
dan juga memberikan ice breaking untuk memberikan semangat kepada anak didik. Setelah ice breaking kita lakukan, kita melakukan kesepakatan kelas dan memberikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Dan siswa sangat menerima pembelajaran karena ada kesepakatan kelas yang telah kita Setelah itu, kita memberikan tujuan pembelajaran kepada anak didik dan kita akan melakukan penontonan video terlebih dahulu. Kemudian setelah kita menonton video, kita melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa yang kita dapat dari asesmen diagnostik. Dari kegiatan tersebut, kita boleh mendampingi anak didik pada waktu melakukan diskusi bersama-sama, yaitu sesuai dengan kebutuhan anak didik. Yang pertama, kita bisa membedakan model pembelajaran project based learning. Kenapa kita ambil project based learning? Di sini kita akan memancing kemampuan ataupun mengeksplor kemampuan dari anak didik yang berpikir kritis untuk menyusun suatu gambar-gambar dan membuat jaring-jaring makanan sehingga mereka tertantang dan asyik dengan pekerjaannya sendiri sambil dengan melakukan pendekatan Marsyada Pari. Arti dari Marsyada Pari di sini adalah bersaling tolong-menolong, saling bantu-membantu, bekerja sama di dalam satu tim, di dalam satu kelompok. Di mana saya ambil ini supaya tidak hilang kearifan lokal dari budaya yang ada di Kabupaten Toba. Setelah itu, kita akan melakukan presentasi setiap kelompok ke depan kelas. Inilah persembahan dari kelompok 3. Hai guys, saya sebagai matahari. Ini persembahan dari kelompok yang terakhir. Setelah kita lakukan penutupan dan juga refleksi, maka kegiatan terakhir kita lakukan asesmen melalui aplikasi Quizzes. Dan ternyata di sini anak didik sangat suka sekali dengan aplikasi Quizzes yang sudah kita lakukan. Dan hasil dari pembelajaran kita menunjukkan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan antara model pembelajaran project based learning dengan pendekatan Marsyada Pari pada materi rantai makanan dapat membuat peserta didik semakin meningkat pengetahuan dan keterampilan baik dalam berdiskusi, bekerja sama, dan tolong-menolong sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah Toba. Siswa yang berpikir kritis semakin aktif dan siswa yang sering tidak hadir di sekolah sudah 100% rajin ke sekolah. Bahkan, di akhir pembelajaran, tampak terlihat dalam aplikasi Quizzes, anak-anak dapat menjawab soal-soal yang diberikan dengan rata-rata nilai anak-anak 90. Dan dalam rapor mutu pendidikan tahun 2024, tampak mengalami peningkatan dalam belajar mengenai pembelajaran yaitu 1,21%. Dan minat dan gairah anak didik dalam pembelajaran di dalam kelas meningkat menjadi 85%. Saya Sumarni Panjaitan SPDE. Saya sekolah siap untuk memfasilitasi, mendukung kreativitas dalam membangun dan meningkatkan pembelajaran bermakna di sekolah kita. Saya Rotua Cahaya Sringoringo akan ATM inovasi yang sudah Ibu lakukan, menerapkannya semangat terus untuk Ibu menjadi guru. Horas, nama saya Hendri Nantipulu. Pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan PJBL dengan pendekatan Marsyada Pari. Saya sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasinya kepada anak saya, di mana anak saya dulu agak jauh. Nah, sekarang dia sudah rajin dan mengikuti. Terima kasih ya Ibu. Semoga makin sukses pembelajarannya dan anak saya pun semakin rajin. Dari SD Negeri 173632 pada saya membuka misi saya untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan kepada anak didik saya. Terima kasih atas inovasi. Demikianlah praktik baik yang bisa saya paparkan melalui video ini. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan guru yang ada di Indonesia. Semoga kita dapat melakukan peningkatan mutu kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Horas, horas,
Horas.